Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo selaku pengamat pasar modal, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa beberapa saham yang direkomendasikan, diantaranya ada Antam, PTBA, Medco, kemudian juga ada TINS, di mana keempat saham ini direkomendasikan buy. Ya, Antam, PTBA, Medco, dan TINS ini berasal dari komoditas semua seperti ulasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Luki Bayu di segmen pertama tadi. Pak Luki masih bergabung bersama kami, Pak? Ya. Ya, sudah ada teleponnya masuk, Pak Luki. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Baik, Selamat Pak Bambang, sore, sudah ada Pak Luki. Silakan, Pak. Ya, selamat sore, Pak Luki. Mau nanya dua saham, yaitu saham Bank BRI. Saya punya di 3.100. Ya. Terus Bank Negara, Bank BPNI. Satu saya punya di 4780. Support resistennya bagaimana? Terus target untuk sampai bulan September berapa kira-kira? Oke, sampai September ya, Pak? Iya, sampai September. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung, ada BBRI, kemudian juga ada BBNI ini. Dari Perbankan Bicap, Pak Luki, target sampai dengan September di 2020, Pak. Langsung dijawab, BBRI 3.100 posisi, Pak Luki. Ya, untuk BBRI target hingga jangka pendek dan menengah dan panjang, ya, saya akan jawab 3 target. Untuk jangka pendek, BRI cenderung menguat dengan target yang pertama ada di angka 3.275, kemudian jangka menengah ada di angka 3.500, kemudian jangka panjang BBRI ada di angka 3.875. BBRI dengan rekomendasi beli. Oke. Selanjutnya BBNI, Pak. BBNI ambil posisi di 4780, Pak Bambang di Bandung. Oke. Hold BBNI di angka 4780 walaupun saat ini sedang mengalami pelemahan di angka 4620. Rekomendasi untuk BBNI adalah rekomendasi beli. Target jangka pendek BBNI ada di angka 5010, kemudian target jangka menengah BBNI ada di angka 5675 dan target jangka panjang BBNI ada di angka 6015. BBNI dengan rekomendasi beli. Oke, BBNI yang berrekomendasi beli, Pak. Bagi yang sudah ambil posisi seperti Pak Bambang di 4780? Ya, hold BBNI di angka 4780 oleh karena telah berada pada target jangka menengah dan kita harusnya menantikan target berikutnya di angka 5.015. Baik, Pak Bambang di Bandung, semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Luki. Selain Tower, tadi juga ditanyakan Adaro dan BWPT, Pak, sampai dengan akhir bulan untuk posisi target price. Adro untuk akhir bulan. Adro cenderung menguat dengan target akhir bulan ada di angka 1.165. Adro dengan rekomendasi beli. Berikutnya. Ya, ada BWPT, Pak, dari perkebunan. Ya, BWPT. Rekomendasi untuk BWPT adalah beli BWPT dengan target jangka pendek ada di angka 175. Maksudnya 125. Kemudian target jangka menengah ada di angka 147 dan target tertinggi untuk jangka panjang ada di angka 155. BWPT dengan rekomendasi beli. 155, Pak. Ya. Ya. Tapi kalau dari BWPT dengan posisi harga, kalau kita kaitkan lagi dengan likuiditas, dari profil risiko seperti apa, Pak Luki? Risk profile untuk BPT sekarang potensial downside untuk BPT itu ada di angka Rp100 per lembar saham dengan risiko
terendah itu ada di angka 89. Nah, sehingga kalau kita bicara potential upside dan potential downside saat ini, potential upside untuk BPT yang optimum itu ada di angka 155 dan potential downside itu ada di angka 89. Baik. Nah, sebelumnya BPT juga sempat menguji level tertinggi di angka 161, tetapi dalam kesempatan ini kita tidak perlu membicarakan atau belum waktunya kita membicarakan target tertinggi oleh karena saat ini BPT masih berada pada angka 117. Untuk itu saya memberikan pandangan untuk target yang rasional atau rasio target adalah 155 dengan resiko dapat melemah ke 89. Baik. Selanjutnya Pak Luki masih dari perkebunan Pak, ada LSIP tanpa menyebutkan nama dan lokasi, entry level dan target price-nya untuk LSIP. LSIP, ya. Masih dari LSIP perkebunan. Ya, LSIP saat ini berada di angka 995. LSIP cenderung menguat dengan target jangka pendek. LSIP ada di angka 1030. Kemudian target jangka menengah LSIP ada di angka 1205 dan jangka panjang ada di angka 1245. Oke. LSIP dengan rekomendasi beli dan potensial downside untuk LSIP ada di angka 855. Baik, selanjutnya ada MNCN, Pak Luki, analisis Anda. MNCN, rekomendasi untuk MNCN adalah beli MNCN di angka 890 dengan target pertama MNCN ada di angka 925 dengan target tertinggi ada di angka 1010. MNCN memiliki potensial downside di angka 790. Ya. Untuk itu rekomendasi beli untuk MNCN dengan target terdekat ada di angka 1010. Baik, itu jawaban tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Luki. Ada Clara yang ada di Bandung ini. Selamat sore untuk Clara. Mempertanyakan untuk saham BCAP ada BBRI dan juga BMRI. Kebetulan BBRI tadi sudah sempat kita bahas, Pak Luki. Kita langsung ke BMRI, Pak. Lebih ke arah untuk entry point-nya untuk BMRI. Oke. Entry point, exit point untuk BMRI adalah entry point BMRI di angka 5.750 dengan exit point yang pertama itu ada di angka 6.350. BMRI dengan rekomendasi beli. Sementara potensial downside untuk BMRI ada di angka 5.475. Oke. BMRI dengan rekomendasi beli di entry level 5.800. Ya, posisi penutupan di sesi kedua, Pak Luki 58 ini posisi menguat di 0,43%. Entry Anda lebih rekomendasikan di 57. Apakah harus menyentuh ke 57 terlebih dahulu atau ketika pembukaan sesi pertama di Senin ini sudah bisa ambil posisi, Pak Luki? Melakukan strategi trading dengan parsial atau dengan beberapa momentum itu menjadi pilihan untuk BMRI oleh karena saat ini BMRI juga sudah berada dalam teritori koreksi atau sudah relatif rendah. Untuk itu entry point yang pertama ada di angka 5.700, entry point yang kedua ada di angka 5.800 dengan target BMRI ada di angka 6.350. Baik, jawaban untuk Clara yang ada di Bandung dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Luki, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini Pak Luki untuk saham Mega, Pak, Bank Mega. Mega, ya, Bank Mega ini kalau saya perhatikan sementara dapat dihindari oleh karena aspek likuiditas satu, kemudian yang kedua aspek volatility, kemudian yang ketiga harga yang kalau kita perhatikan ada di kisaran angka 7.200 itu relatif tinggi dan kinerja angka tersebut saat ini belum memberikan satu potensial upside ataupun downside oleh karena saham Mega masih minim likuiditas. Oke. Anda belum merekomendasikan untuk ambil posisi? Ya, hindari Mega untuk sementara.
Baik, Pak Luki, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Kita nanti juga akan bahas, Pak, untuk saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk pekan depan. Pak Luki, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan bersama kami. IDX Extension Consulting akan segera kembali sesaat lagi.